kedua pencipta lagu Gorontalo. Ada torang? Orang ada. Dia tahu, keren. Kakak. Punya Pak, punya Pak. Bagaimana kakak? Bagaimana kakak? Cuma satu, jangan sombong, tetap rendah hati deh. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tetap Ciri Pagorapu ya. Tetap di Bati itu, bagi itu podcast. Dan saya sangat senang sekali karena saya ini punya partner baru ya. Co-host saya yang luar biasa sekali, yang menemani saya bercerita. Dia banyak cerita, saya diam-diam saja. Diam-diam baik. Ya, diam-diam baik ya. Makasih ya Bang ya. Ada co-host baru kan? Iya dong. Cair. Dan mic baru juga ya. Saya sudah lama enggak konten. Udah lama enggak konten. Tiba-tiba ada mic baru ya. Wah, gila. Alhamdulillah semua net ya. Tapi Belum cair. Ya. Lagi sibuk. Agim lagi sibuk. Iya, Agim. Ya, Arif Abdul Duda. Arif Gimnastiar. Oh, bukan Arif Duda ya? Bukan. Yuda DP nama TikTok Gerindra Gorontalo. Oh, kalau itu Arif Yuda. Yuda. Arif Yuda. Ya, Arif Yuda bukan Arif Duda. Oh iya. Ya, Oh, kalau- Mak Duda ya? Bukan. Oh, bukan. Kita ngaku Duda. Oke, kita langsung saja. Kita akan menyambut. Ini bahas apa? Kita membahas apa? Bukan balap liar. Kita masuk bukan balap liar. Tidak ada balap liar di sini. Kan lagi viral. Tidak mungkin motor Batam taruh sini kan? Jadi itu di belakang sana itu ya. Di studio sebelah. Iya, sebelah. Studio 5 itu. Nggak, studio 5. Iya. Studio 5. Ini studio kosong. Tidak ada orang kan? Oke, kita akan sambut. Iya, ini legend. Kita akan undang, kita akan panggil. Duo legend. Duo legend. Iya. Duo size over. Oh ya, oversize. Ya, duo size over. Kemudian duo pencipta lagu juga. Oh iya. Ya, pasti mereka ini tidak asing lagi di Gorontalo. Iya. Mari kita sambut. Undang, Kita sambut. sambut. Suara ikan legend ini kan. Ya, ladies and gentlemen, Beda dulu sih, beda. welcome. Hah? Dua legend apa? Dua legend Dalam apa? dalam musik. Bukan Musik. balap. Musik. Musik, ya. Inilah dia. Kita semua seriusin ya. Inilah dia. Welcome. Weh, orang podcast. Datanya itu. Iya. Dia tahu orang ada podcast. Inilah dia. Pipin Amir Musa bersama Osa Ade. Ya, dari sudut merah. Dari sudut Oh, merah. Pipin Amin Musa. Oh, Cade. Cade ya. Ya. Anggap bersama dengan Mbak Tinjo. Tadi sore saya di muka tuh. Pasti Papi Ocha buka topi, saya kira Teku Dede. Dari Balakan. Ya karena memang partner Kudede. Iya. Dulu. Jadi Kudede itu sempat viral di tahun 2000-an ya, kalau nggak salah. 2006. Itu bersama Papa Ocha ya. Apa lo? Oke, selamat datang, selamat malam kedua pencipta lagu Gorontalo. Iya. Ya, Siapa yang tidak kenal ya? sahabat tidak kenal. Oh. Terus ada pelayan lagi. Iya. Oh, ini tamu spesial ya. Ini tamu spesial ya. Spesial ya. Pakai telur dua. Iya, spesial ya. Iya. Kita minum dulu ya. Oke, terima kasih untuk Aqua. Iya, Aqua. Makasih Aqua. Ya, Aqua tolong ya bantu channel saya. Kasih pasti yang punya podcast ini orang atau dorang? Iya. Tamu harus tamu itu raja. Oh, tamu. Dan turun abis di belakang kamera, terbaku atur. Aku atur baik. Iya. Ya. Jadi selamat datang, selamat malam dua pencipta lagu ya di Gorontalo. Dan tidak hanya sekedar pencipta lagu. Tidak hanya sekedar pencipta lagu guys, mereka ini juga Bung Pipin sudah menjadi playboy.
Oh gitu ya? Ya, player itu kan juga sama dengan playboy. Oh iya. Ya, pemain. Pemain. Pemain ini penindis piano. Jadi penindis piano. Iya, jangan tindis. Iya, Tindis pakai apa? Badan atau tangan? puro. Iya. Sabar ntar sama blokir dia. Ya, dan Pipin Amir Musa ini salah seorang seniman juga di Gorontalo dan juga lahir dari keluarga seniman yang juga pernah mendapatkan mahakarya di Rise Iya, Management. Management. Ya, itu almarhum bapak beliau, ayahnya adalah Bapak Amir Musa yang pasti semua orang pada kenal ya. Dan bukan Papa Leceripa, Papa Le Pipin. Iya. Saya pas Anda cuma itu makan saya terharu. Kayak apa? Saya saya teringat. Teringat. Iya. Teringat, terkenang. Iya, teringat kata-katanya dia. Dia siapa? Biasa Pak. Bapak saya. Oh, Papa. Kasih jelas. Iya, marhum. Hmm. Dibilang begini. Kalau mau bagaul. Tapi jangan salah bagaul. Hmm. Oh, siap, Papa. Siap. Iya. Cerita berapa? 2030. Kalau ayah Anda. Kalau ayah anda mana? Wabanga. Wow. Oh, pas turun itu sampai ini. Turun-turun wabang ini. Oh, sampai situ. Oh, sampai situ ya. Iya. Oke guys, kita ada juga satu senior legend kita di legend. seniman Gorontalo, Papa Ocha Ade. Pak Ocha Iya. Ade. Uh-uh. Siapa yang tidak kenal Ade? Ada 16. Woi, bukan. Siapa yang tidak kenal Ade? Kalau ada Ade, ada Ocha. Oh, gitu. Kalau ada Ocha, ada Ade. Oh, ada Ocha, ada Ade. Ada torang? Orang ada. Dia tahu keren. Nggak pulsa bantar di luar. Padahal tagline itu dia bisa belajarkan dari luar. Oke, Ya. lanjut. Jadi kita ke Papa Ocha dulu sebelum kita ke penulis lagu dari sambut Lebaran. Papa Ocha sebagai pemilik PMPG. Nah, hari ini melihat semua anak-anak Papa Ocha yang tampil dengan begitu luar biasa dan memukau, memperlihatkan bakat dan teknik vokalnya di lagu ini yang masih sementara coming soon ya. Dan insya Allah nanti akan ada di menyambut Lebaran nanti. Kira-kira apa yang Papa Ocha ingin sampaikan melihat mereka ini sudah eksis meski dengan umur yang belia berada di musik, di belantikan musik Gorontalo? Iya, kalau saya ucapan pertama terima kasihnya kepada pencipta lagunya. Oh iya. Karena apapun dari anak-anak punya kemampuan, kalau tanpa Pipin A.R. Musa Pam, itu sangat luar biasa karyanya. Tepuk tangan dulu. Ini Pak Arif ceritanya bukan hanya dari anak-anak PMPG. Saya teringat kemarin saya juga tidak ada apa-apanya. Ketika almarhum bapaknya udah menciptakan lagu saya bersama Berlin dan beliau adalah artsman musiknya. Alhamdulillah dari karya mereka dan artsman Pipin, sehingga kami sama Berlin itu yang tadinya budgetingnya hanya sekitar 50-an, sejak dibuat lagunya itu maka kami naik budgetingnya. Jadi mempengaruhi ya pendapatan. Mempengaruhi. Itu tahun berapa Bapak Ocha? Kalau saya 2010. 2010. Oh, yaki-yaki. Boyaki-yaki, berarti Pipin di umur 12 tahun. Oh sudah bukan 12 tahun, kalau tidak salah dia sudah. Kan sekarang dia bayi sehat. Jadi saya sangat bangga. Terus ini akan terjadi juga, belum habis sampai di situ dia udah memberikan lagi satu kesempatan untuk anak-anak saya di PMPG. Tiap Ini tahun. merupakan satu kebanggaan buat saya dan insya Allah anak-anak ini lewat hasil karya beliau mereka bisa akan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Gitu. Ya. Itu tadi baru 4. Kira-kira ada berapa jumlah PMPG yang sudah dibawa? Dia ada 36 orang dan mereka itu belum habis baca. Ya. 36 orang itu mereka berusia dari 12 13 itu Pratiwi itu yang paling muda. bungsu. Paling bungsu. 13 tahun dia sampai di 24 tahun. Ketika mereka 25 tahun itu saya akan pindahkan ke PMPG. iya,
Ke level yang lebih. Iya. Ya. Jadi di saat mereka 25 tahun sudah tidak ada lagi di PMPG. Bukan saya kasih keluar, cuma saya kepingin mereka lebih mengasah otaknya di luar sana gitu. Berarti ada tugas Papa Ocha yang harus mempersiapkan wadah baru lagi dengan ketentuan umur setelah 25 tahun ke atas. Ada sebenarnya kemarin, dan itu saya sudah percayakan kepada senior-senior saya di MSG. Ya. Ya. Mereka yang akan mengembangkan pola nyanyi mereka, teknik nyanyinya itu. Berarti guys, kita sudah paham bahwa ternyata di Provinsi Gorontalo komunitas musisi, para seniman yang sudah mengakomodir teknik-teknik ataupun anak-anak bangsa ini itu yang paling bermanfaat karena olah latihannya dan lain sebagainya, aktivitas itu hanya ada di MSG dan PMPG ya. Iya. Ya, terbukti hari ini PMPG dengan umur yang belum seharusnya, harusnya mereka konsentrasi di usia pendidikannya, tetapi mereka pun mendapatkan pendidikan ekstra di luar untuk minat dan bakat ya. Dan untuk anak-anak saya juga itu Farid, mereka punya ketentuan dalam setiap pagi itu mereka absen. Absennya hadir, terus dalam kondisi mereka punya kiriman foto ke grup. Lagi nyapu, lagi bersih-bersihin rumah. Artinya di sini ridallah wa ridha walidaini wa subti walidaini. Sesungguhnya ridha Allah itu terletak di ridhonya orang tua, dan murkah Allah terletak di murkahnya orang tua. Amin. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak baik sama orang tua, saya belum yakini. Seperti contohnya ada salah satu juga alumni dari PMPG, Rindi Batalipu. Iya. Itu anak sangat berbakti sama orang tuanya, sehingga Allah membuka rezekinya sampai di kancah. 2 kali malah ya, 2 kali. Iya. 2 kali berada di panggung besar Indosiar. Iya. Dangdut dan DA5 terakhir. Itu DA5 terakhir. Itu karena beliau sangat taat kepada senior-seniornya, terutama pada orang tua. Dikasih oleh sisa. Taat sekali Tio. Ya. Tapi ada tidak aturan yang mengatur di dalam PMPG itu ini tidak bisa kayak gini? Jadi ada aturan PMPG yang tidak bisa apalagi saling singgung menyinggung. Ada nggak diberlakukan aturan itu? Kalau untuk sosmed mereka itu tidak bisa sembarangan berkata-kata. Ada admin saya yang memantau. Sehingga ketika mereka memposting sesuatu itu, ada yang sudah berlebihan akan langsung ditegur oleh adminnya. Luar biasa PMPG ini, karena PMPG ini sudah sama seperti satu nomenklatur OPD, organisasi perangkat daerah. Kalau kita nih di pada umumnya di pemerintahan itu ngabsen kan, absen di kantor, foto. Nah di PMPG juga di rumah mereka harus absen, seperti itu kan? Iya. Mereka mau manggung, di mana mereka manggung, pulangnya pun harus saya. Berarti ada letak tanggung jawab di situ. Iya. Ya, Dan ini kebetulan saya diundang di Bati itu. Bati itu. Oh ya, saya sangat bangga karena ada hostnya ini. Saya butuh sekali Pak Arif Nusa sama teman-teman senior lain MC. Di mana PMPG itu vokalis MC Gorontalo. MC vokalis Gorontalo. Yang kurang sama saya sampai saat sekarang itu MC. Berarti saya boleh masuk. Nah, disinilah saya kepingin edukasinya dan ilmunya. Oh, edukasi. Saya kira saya menjadi peserta. Enggak, anggota. Maaf Pak, yang udah lampu Talaudin so tidak mau saya. Tapi baru umur 35. Umur 35 kurang 10 jadi 25 masih boleh. Iya. Jadi saya sangat butuh bantuan. Kalau untuk vokal alhamdulillah Pipin AR Musa, Obi CS, Upi Budo, mereka sering membantu. Bunda Foni juga ya. Bunda Foni, mereka semuanya sering melatih. Yang di sini saya sangat kewalahan sekali dengan untuk membina mereka MC, cara MC. Oh iya. Jadi kita bisa agendakan, kapan PMVG untuk bisa kita latih melahirkan MC terbaik. DP nama ini? DP sistematis untuk MC itu bagaimana, naik panggung kayak bagaimana kan? Nah, nanti kita akan bicarakan setelah di part berapa di Bati itu. Oke, kita ke Anggu sana pada badiam terus. Udah kenyang. Ya. Tapi sepulang yang lain. Oh masih ada. Ya. Di setia dia menemani. Karena pasti akan menjadi owner dari dapur Le Pipin. Yang lain sudah pulang, dia yang tinggal dia dapur Pam. Stay. Ada dia di sana, masih ada Fitri. Ya. Jadi selamat malam Bung Pipin. Malam. Fitri apa dulu? Fitri Pemarga? Pakaya. Oke, Pipin Pakaya. Selamat. Kan tadi Fitri
Musa. Oh, ditukarin ya? Tukar. Kan begitu, kalau mati ke sana, kamu punya istri pemarga ada di tengah. Oh. Begitu, baru kamu punya marga. Ya. begitu, oke. Bung Pipin, ini kebetulan menggunakan kaos identitas dari MSG, Musisi Ada Seniman saya. Gorontalo. Satu-satunya, ini informasi ya, Oh. satu-satunya komunitas, satu-satunya organisasi, asosiasi yang terbesar di Gorontalo. Luar Dan biasa. memiliki kapasitas para vokalis dan talent-talent yang begitu profesional. Ya, dan ini Pipin Amir Musa bukan hanya sebagai keyboardis ya, player, tetapi dia juga sebagai koordinator umum. Sekalian pencetus MSG. Wah, pencetus ya. Dari mana MSG? Dari dia. Jadi Karena waktu itu tahun berapa dia lahir? 2017. 2017 lahir dari PT Pipin. oke. Dia kasih nama MSG. Nah, begitu. Kapan dia ke Sebatono? Dia ada ajan dulu. Baru dia kamar. Oh, berarti memang dipakai adat ini MSG ya. Iya, dia kasih turun dengan adat. Masih ada sampai sekarang. Ada sampai sekarang diketuai oleh kebetulan ketua MSG Provinsi Bapak Haris Suparno. Bapak Haris Tome. Oh, Pak Haris. Iya, kepala Dinas Kominfo kalau nggak salah. Sekarang- Perkim. Oh, Perkim ya, kepala Dinas Apa itu Perumahan dan Pemukiman. Oh, perumahan. Oh, iya. Perkim. Bokim Perpol itu ah. Bokim Per itu. Dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gorontalo. Ya, Bung Pipin. Ini sudah sebelum kita ke bicara sambut lebaran ini, lagu sambut lebaran, sudah berapa lagu yang pernah diciptakan Bung Ya, Pipin ini? untuk lebaran ini ya. Bukan, jangan bukan. dulu. Dia Selama Ya, selama dia ada hidup dari umur 1 tahun sampai sekarang. Oh, iya. Sudah banyak, Sudah banyak. sudah tidak bisa dihitung lagi. Kalau dilihat dari jumlah album, sudah berapa album? Album itu kalau kebanyakan itu. Kalau album itu kayaknya hampir 100. 100 album. Luar biasa ya Pipin Amir Musa. Dan ini pasti bisa harus mendapatkan apresiasi mahakarya dari Rise Management Oh, iya. yang diketuai oleh Komisaris Besar Bapak Uki Setiawan. Iya. Dan alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Direktur Utama dari PT Rise Management. Luar biasa. Dan Pipin, kira-kira ada satu tidak lagu yang berkesan selama ini selain sambut lebaran ini? Yang berkesan sekali di dalam kehidupan. Cuman satu lagu itu, Iya, lagu satu. Gorontalo itu. Lagu yang apa? judulnya Ngami Matulimo. Ngami Matolimau. Saya tahu nih kalau Ngami Matolimau karena saya pernah menjadi saksi perjalanan penulisan penyusunan lagu Ngami Matolimau. Itu bukannya ada cerita tentang Mama Akbar? Iya kan? Sudah lewat itu. Oh, sudah lihat. Tapi tetap ini bukan apa ya? Ini podcast bahwa menggambarkan bahwa Akbar itu lahir dari papa dan mama yang papanya kayak player, keyboardis, papanya pencipta lagu dan mamanya seorang vokalis terbaik. Bahkan hari ini Mama Akbar itu lagi viral di channel YouTube-nya dengan Ikat Janji, albumnya Ade Afi. Ade Afi. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai bisa dirilis gitu kan? Kita ulas dulu. Ada hal yang paling unik nih. itu. Ada hal yang paling unik. Karena dulu Pipin ini tidak segemuk ini, ya, tidak segede ini. Karena Pipin ini dulu playboy, ganteng, keyboardis. Ya, bagaimana tidak mahal. Pernah manggung di Kota Bagu, pernah manggung di Kota Jakarta, pernah ada ya. Saya pernah lihat itu di komputernya dia. Di Jakarta pernah ada manggung di Palembang, di Sumatera, di Kalimantan, bolo batang leher Ciripa yang belum dia injang. Iya. Wah bangga. Ya, di Bolsel juga kemarin pernah. Dari Bung Pipin, ini satu keunikan pencipta lagu di Gorontalo bahwa tidak hanya ada di kota besar, bahwa pencipta lagu itu menyusun dan menulis sesuai apa yang terjadi, apa yang dikisahkan. Nah, kira-kira itu bagaimana? Kalau itu Ngami Matolimau artinya apa? Semua kita so terima. Kita so terima. Jadi sampai pada berpisah kan. Ya, tapi kita prihatin juga ya. Bati itu juga mengucapkan turut berduka cita
atas lagu itu maksudnya kan. Tapi Memang sudah, itu duka. tapi nggak apa-apa, sudah ada yang baru itu yang sana Oh, sedang menunggu itu. asik. Tapi sebentar kita akan bahas, kita akan kupas sejauh mana kalian hubungan kalian. Nanti dipanggil di, ulang pa- dia. di part Panggil di ulang. part selanjutnya. Iya, iya. Jadi guys, kalau mungkin Pipin tidak bisa ada psikologi yang tertekan karena cerita itu, yang pasti garis besarnya adalah Pipin dan Mama Akbar sempat ada miskomunikasi waktu itu ya. Ada miskomunikasi hanya karena persoalan pihak ketiga. Kontraktor maksudnya. Tapi proyek. sekarang kita sudah profesional, Alhamdulillah. berbagi rezeki. Ya. Jadi sering sepanggung, Satu panggung. ya satu panggung. Iya. Tapi kita profesional di panggung. Di wedding organizer ya. Luar biasa. Ini perlu kita apresiasi. Bung Pipin. Ini contoh ya, contoh. Iya, meski udah jadi mantan, komunikasi mereka tetap mau menyanyi lagu apa Mama Akbar. Jadi tidak cuma Mama Akbar. Papa Akbar aku mau nyanyi mahal ini. Kayak Mahal gitu. ini. Luar biasa. Itu perlu diapresiasi. Dan ini bagi semua teman-teman di luar sana, kalau pengen seperti Pipin Amir Musa, silakan berguru di Pipin Amir Musa. Nah, soal ke Anggo Bos saya terus sempat tanya ini. Iya. Oke, soal lagu. Soal lagu mereka ini sudah berapa kali bikin lagu ini Lebaran ini? Udah berapa? Ada dua atau tiga. Jangan membelakangi. Pokoknya begitu. Pokoknya dia ada banyak dia. Jadi karena kita tidak tahu, jadi kita akan menanya ke pembuat ya. Silakan Bapak Oja. Oh siapa? Papa Pipin. Kakak. Bukan Pipin. Ketua PAM. Iya, kakak. Punya Pak yang punya Bagaimana PAM. kakak itu? Bagaimana kakak? Nanti ini guys, dia bapaknya kakak nanti di muka kamera. Banyak yang tidak tahu saya ini bersaudara sama Pipin Amir Musa. Karena saya tidak pakai nama asli saya. Siapa? Nama asli saya Ariel Musa. Ariel ya? Agus Musa. Agus. Nah ya, kasih langsung itu substansi pertanyaan. Iya, sintansi pertanyaan. Simpel Oh. sih pertanyaan. Simple samples. Oke. Yang itu dia. Kakak adik orang. Iya. Kakak ada orang. Iya. Langsung. Di Jabang. Jadi begini, saya itu sering setiap mau bikin lagu itu, saya itu selalu mencari orang-orang baru. Dan kebanyakan orang-orang baru itu ada di PMPG. Jadi saya selalu koordinasi dengan Ocha deh. Cak, siapa yang kemarin yang belum sempat tercover di album yang kita bikin kemarin? Oh iya. Ini. Oh ya oke. Oke, jadi kita ajak. Jadi tiap tahun Cak ya? Iya. Tiap tahun Jadi itu saya dari bikin 36 orang Papa Ocha? Iya. Ya. Jadi ada bergantian itu. yang disambut lebaran ini ada berapa PMPG? Sekarang ada 5. 5 PMPG ya. Jadi semua terakomodir dengan lirik, penggalan lirik. Itulah kehebatan beliau. Dan nanti kita akan dengarkan di tanggal berapa Om Pipin mungkin bisa launching. Launchingnya itu mungkin di malam pasang lampu pertama. Malam pasang lampu pertama, malam tumbuh letohe Ya, ya. malam Tumbuh itu sudah keluar itu lagunya. Terus rencana juga saya mungkin setelah lebaran ini saya mau bikin lagi satu lagu karya saya, tapi itu saya mau full PMPG yang bawakan itu. Luar biasa. Ini karena ada Fitrinya atau? Karena tadi dia sempat bisik sama saya. Iya. Dia bilang, kakak kalau bisa abis lebaran ini kakak bikin akan Lagu deh. lagu biar dia ndak usah, cuman teman-teman. Jadi memang sosial sekali ya. Sama dengan Pipin juga. Ya, dia selalu memberikan semangat sama saya. Yang pasti guys, kita memberikan pesan kepada Fitri bahwa Pipin Amir Musa ini adalah seorang lelaki. Kalau bisa Fitrinya diundang di sini, duduk sini sama supaya saya lebih semangat. Musa itu disambung. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wah, pramuka. Ini Duda setia. Duda setia. Dan dan 2 kali gagal dalam rumah tangga menjadi satu pengalaman besar bagi dia, dan insya Allah di PMPG nanti Fitri kami berikan pesan bahwa jangan percaya Duda, percaya orang pelaki. Ya betul.
lebih percaya orang laki yang percaya duda. Kalau saya percaya Tuhan. Oh ya. Ini permintaan Pipin. Kita izinkan masuk Fitri atau belum? Ayo Belum, Fitri, belum, jangan dulu. Kasusu. Dia suka sekali. Karena lagi dua orang yang Iya, ini yang special perform ya. Faisal. Kamu jangan bahasa Inggris dong. Kamu tidak tahu? Iya, saya tidak tahu. Bukan bahasa Inggris, itu bahasa Talda. Oh, gue tahu bahasa Inggris. Ladies and gentlemen. Gentleman. Botel gentleman ini apa? Itu versi litorang itu, udah ya? Itu versi itu versi litorang ya. Oke. Bung Pipin Amir Musa. Di lagu Sambut Lebaran, apakah melibatkan penyanyi senior atau hanya PMPG? ada, saya gabungkan PMPG sama penyanyi senior. Di situ itu ada Putri Ali, ada Foni Alfionita, ada Gina Haras, ada Airin, dan ada artis-artis Liga Dangdut di situ. Liga Dangdut ya. Refkal Liga Dangdut, Agus Pomalingo, Rindi Batalipu, Febri Butolo, ada siapa? Refkal. Refkal. Luar biasa. Ada juga Idam Sujono, Wiranti. Wow. Ada. Nah, dengan proyek ini, kalau kita lihat guys, proyek ini pasti membutuhkan dana yang besar, pasti, atau tenaga. Nah, kami mau tanya, proyek ini sumber anggarannya apakah kita atau Pipinnya yang ikhlas sudah, tidak usah bayar? Dari dulu saya tidak pernah pakai sumber anggaran dari mana saja. Saya bikin langsung. Bikin sendiri. Jadi tidak ada yang dibebankan biaya untuk anak-anak. Nah, Pak Ocha, kalau di PMPG sendiri ada tidak regenerasi ketua PMPG atau itu ketua PMPG-nya diganti per berapa tahun atau paten dia abadi? Selama ini masih bertahan seperti ini. Bertahan. Iya. Tapi kalau seandainya ada Pak Ocha mau diganti siapa ketuanya, saya sarankan Pipin Amir Musa. Ya, memang saya punya rencana memang harus ada perubahan karena juga saya faktor usia dan ada usaha lain yang saya akan jalani. Berarti Bapak Ocha so sadar sadikit lagi so mbabautan. Bawa aja buka bapak. Oke, disambut Lebaran, Bung Pipin, kira-kira ada skema atau perencanaan acara dalam launching atau hanya sekedar YouTube aja, kita sebarin YouTube gitu? Mungkin kalau saya sih langsung disebar di YouTube. Kalau kita bikin kegiatan lagi kan pasti itu tanggal pertengahan bulan pertama malam pasang lampu. Ya. Insyaallah. Ya, nanti guys nanti saya juga sebagai direktur utama dari PT Rais Manajemen nanti dan sekretaris MSG Provinsi Kota Gorontalo ya, dipersiapkan untuk menjadi sekretaris umum MSG. Nah, itu aspirasi dari Pipin. Kita akan membicarakan dan membahas lagu ini dengan komisaris saya, Pak Uki Setiawan, untuk bisa ya sekedar buka bersama lah untuk launching lagu ini, dan kita mungkin kita manfaatkan pemilik alat atau owner alat untuk bisa memberikan sumbangan di launching lagu ini. Oke, Bung Pipin, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke part selanjutnya ya. Bung Pipin, kira-kira kapan untuk menikah? Ini tolong ini. Karena gini, pernikahan itu kalau kita tadi tetangga dia, begitu tetangga yang ini kan. Jadi kalau bicara pernikahan, hari ini Bung Pipin ini masih kreatif dalam membuat lagu. Itu baru duda. Belum ada penyemangat samping kanan samping kiri. Maksudnya 2 istri, karena surat An-Nisa itu kan, menikahlah engkau dengan seorang perempuan yang engkau senangi 2, 3, dan 4 jika mampu. Jika tidak mampu, menikahilah satu perempuan atas nama Fitri Pakaya, gitu kan? Luar biasa. Ya. Jadi Bung Pipin, Pistol air. saya mau tanya nih, komitmen Bung Pipin ketika ke depan, Anda ini serius, ya. Anda ini nggak serius, paling tidak Bung Pipin akan menjadi motivasi dan juga seorang motivator dari Fitri. Tetapi kalaupun ini serius, mungkin bisa menjadi ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pelindung bagi wanita.
kira-kira melihat kehidupan ke depan, mungkin apa yang menjadi rencana dari Bung Pipin di luar bersama Fitri, semua perempuan lah gitu, siapa aja yang jadi istri. Oh, tetap saya fokus tetap dalam pekerjaan. Fokus, bertanggung jawab, Tanggung jawab dan dapat dipercaya, dan dapat dipercaya. suci dalam pikiran. Nasa Dharma ke-10. Iya, dan ini menjadi satu rekomendasi bagi kami di Batitu bahwa kalau Anda ingin memilih pasangan hidup, silakan ada Pipin Amir Musa. Ya. Lelaki apa namanya di Take Me Out ini? Lelaki sejati. Bukan. Apa? Iya, begitu. Tapi sebelumnya apa namanya? Lelaki itu lelaki lajang. Iya, dan kita udah masih ada. Iya, masih ada bintang tamu lagi. Oh, saya tanya masih ada pertanyaan? Kalau masih ada ya lanjut. Ya, kita ke closing statement. Iya. Apa harapan Papa Ocha? Apa harapan PAM, Pipin Amir Musa Manajemen dalam kreasi dan juga kreativitas anak bangsa di lagu Sambut Lebaran ini? Harapan saya untuk semua anak-anak PMPG, insya Allah ke depan nanti ketika lagu ini bisa membuming, insya Allah tetaplah jadi diri sendiri. Ya, jangan sombong. Jangan sombong, tetap rendah hati. Walaupun kalian akan nanti ke kancah nasional, insya Allah tetap ingat kalian tetap dari bawah. Itulah yang benar. Kalau saya hampir persis sama dengan Bapak Ocha. Jadi intinya kita di sini mengangkat mereka. Kita tidak minta apa-apa dari mereka, cuma satu, jangan sombong, tetap rendah hati, itu yang paling penting. Ya, karena gue. karena sampai sekarang kalau itu kue itu Ma itu yang coba bilang, karena dia kasih yang dia bilang. Siapa Ma itu? Mana itu? Ini yang di depan ini. Ma itu so tua, Ma muda. Ajuin aja kalau perlu diundang sini supaya semangat. Jangan, karena dia ada privasi. Iya. Karena dia bilang tadi, suruh simpan ke sana doi. Jangan kasih keluar. Biar jodoh suruh bawa kue masing-masing dorong dari rumah. Jadi saya bikin seperti itu. Jadi itu jangan sombong, baru attitude dijaga. Itu saja. Benar, itu attitude adalah harga mati di seorang seniman. Karena kenapa attitude harus dijaga? Saya sebagai MC ya, MC di Gorontalo juga meminta kepada semua MC di Gorontalo untuk menjaga attitude selama memandu acara. Kadang kita kelepas kendali dan juga kadang kita di luar dari konsep yang ada, maka akan menyinggung perasaan atau para undangan, penonton, pengunjung, audiens yang melihat kita semua. Dan tentunya teman-teman seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di luar Gorontalo, jika ada anak Anda yang ingin melanjutkan kreativitas dalam musisi ataupun entertain di Provinsi Gorontalo, kami bekerja sama dengan PAM, Pipin Amir Musa Manajemen, serta PMVG, Perkumpulan MC Vokalis Gorontalo, menerima dengan pintu terbuka kepada anak-anak Anda yang ingin dipercayakan melatih diri di dalam wadah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengunjungi Batitu Room dan pemilik Batitu Sobat Diam. Tidak ada satu kata pun karena dia ketemu dengan saya memang asli MC. Dia host, asli host. Saya mau bantah itu ya, mau bantah. Ini gas ini ya. Saya diam bukan karena saya tidak tahu apa-apa ya. Tapi saya tidak tahu sama sekali itu. Saya tidak tahu musik ya. Oh, tidak tahu musik. Saya tidak tahu. Jadi sebentar, 2 menit kita bahas. Oke. Pipin Amir Musa berapa dari kalian bersaudara, berapa bersaudara sekarang? Yang kandung? Yang mana? Yang tua Pipin. Iya. Kedua Rizky. Iya. Ketiga Gue. gua. Keempat Dila. Kelima Eja. tunggu ada Rizky 2 ya. Eza 5. 5. Jadi Pipin Kiboris. Oke. Budi. Oh, Om Budi ponakan cuma 5. Jadi Pipin pencipta lagu, Oke. Kiboris, baru apa lagi? Kuat makan 1. tidak. Dia jin puasa. Rajin puasa. Yang kedua Rizky. Iya. Nah, kita lewat dulu Rizky. Kalau Agus Komedian. komedian. Ya, komedian. Tapi entertain juga kan? Iya. Dila seorang
penyiar ya, penyiar di salah satu stasiun radio. Oke. Eza juga Remixer. remixer. Oh, jadi yang memixer. Jadi kalau dia bikin lagu biasa mixing. Remixer itu dia Oh, remixer. pembuat musik hip hop, disco tanah, ya. Ya, terakhir Rizky itu yang saya bingung. Oh, pembalap di luar entertain Rizky. Soloyers dia, soloyers. Oke, pemirsa guys di mana saja berada, saya kembalikan ke Ceripa. Iya, saya kembalikan kepada Bapak Arif. Dan kita akan bertemu di part selanjutnya masih dengan Batitu. Batit itu bagian begitu podcast. Makanya ada bilang kamu yang closing. Harusnya dia dulu kan baru begitu kan. Oke, saya sudah capek. Saya tadi banyak ngomong tadi ya. Ih, saya tidak bakal Yang kalau saya dia diam-diam saja, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya punya konten ya. Ya terima kasih buat Bapak Ocha dan juga kakak saya yang paling ganteng, yang baik hati, tidak sombong, puasa lancar, sholat lancar. Insya Allah. Tetap di Batitu, begitu podcast.